Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Isnataini Febri Wiranti, NIM 180407040418. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review saya dari jurnal yang ditulis oleh Rizky Darsah tahun 2017 yang berjudul Indonesian Strategic Hedging and the South China Sea. Di mana jurnal ini itu membahas tentang sengketa Laut Cina Selatan berdasarkan perspektif Indonesia. Indonesia itu bukan merupakan negara penuntut, tetapi pada tahun 2010, Indonesia itu mengirimkan sebuah catatan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dan membuat jelas posisi Indonesia itu pada sengketa Laut Cina Selatan. Di mana catatan ini itu merupakan bentuk penolakan Indonesia terhadap klaim Cina atas Laut Cina Selatan, yang mana klaim itu bertentangan dengan 4 dimensi kepentingan Indonesia. Yang pertama adalah kepentingan negara Indonesia sebagai negara kepulauan, yang kedua adalah kepentingan ekonomi, ketiga adalah kepedulian akan stabilitas di batas luar di Indonesia, dan serta yang keempat itu bentuk aspirasi Indonesia untuk perdamaian dalam konteks yang lebih luas lagi dari tatanan regional Asia Timur yang berkembang. Empat kepentingan nasional ini telah mendorong Indonesia terkait strategic hedging Indonesia atas sengketa Laut Cina Selatan. Pendekatan strategic hedging ini berpusat pada diplomasi regional di negara ASEAN dan kebijakan pertahanan yang berbasis flashpoint. Selain itu, pada jurnal ini juga menjelaskan yang pertama adalah pandangan Indonesia dan kepentingan multidimensional di Laut Cina Selatan. Diketahui bahwa Indonesia itu merupakan negara kepulauan, yang mana dalam sengketa Laut Cina Selatan ini, hak negara Indonesia sebagai negara kepulauan dan kedaulatan Indonesia itu terancam karena klaim Cina atas Nandaishline yang bertumpang tindih dengan wilayah ZEE di Indonesia seperti Kepulauan Natuna. Selain itu, jurnal ini juga membahas permasalahan terkait tentang keamanan perbatasan karena wilayah Kepulauan Natuna ini rawan terjadinya kejahatan internasional seperti illegal, unreported, dan unregulated fishing atau IUFF. Adalah peristiwa destabilisasi terbaru. Pada bagian ini membahas masalah-masalah atau peristiwa destabilisasi terbaru yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan, seperti yang pertama adalah pelecehan kapal pengawas Angkatan Laut Amerika Serikat oleh 5 kapal Cina di dekat Hainan tahun 2009. Yang kedua adalah Cina melarang menangkap ikan secara sepihak di Laut Cina Selatan dan adanya deklarasi daerah sebagai kepentingan inti pada pertengahan tahun 2010. Tiga, adanya blokade Scarborough Shoal pada tahun 2012. Yang keempat adalah Cina mengirim rig pengeboran minyak HD-981 untuk melakukan eksplorasi di Hanoi. Jurnal ini juga membahas tindakan Cina melakukan reklamasi di Kepulauan Spratly pada tahun 2013. Ini juga membahas konflik antara Indonesia dan Cina pada tahun 2016 atas dugaan pelanggaran nelayan Cina yang melakukan illegal fishing di perairan Indonesia dan tindakan Indonesia untuk mengurangi pelanggaran yang terjadi di wilayah perairan Indonesia. 3. Tanggapan kebijakan Indonesia untuk mengurangi ketegangan dan mengurangi konflik tak terduga di Laut Cina Selatan. Pada bagian ini membahas bahwa Indonesia itu memiliki sebuah strategi yaitu strategic hedging yang bertujuan untuk melestarikan keamanan nasional dan stabilitas daerah. Indonesia itu menjadi negara terdepan dalam upaya regional untuk membangun kepercayaan diri di antara negara penuntut di wilayah maritim yang disengketakan dengan menggunakan formula 3+1, yang mana formula ini berisikan yang pertama adalah mempromosikan sikap saling percaya, kedua, pencegahan konflik, ketiga, mengurangi resiko insiden di laut, serta ditambah dengan upaya menciptakan lingkungan yang kondusif melalui langkah-langkah awal sebagai dasar penyusunan kode etik di Laut Cina Selatan. Selain itu, jurnal ini juga membahas hasil putusan dari pengadilan arbitrase bahwa klaim Cina di atas Laut Cina Selatan sebagai hak sejarah Cina ini tidak sah dan tidak ada fitur di Kepulauan Spratly di dalam UNCLOS 1982. Tulis sejak awal pendahuluan hingga bagian kesimpulan membahas permasalahan yang sesuai dengan judulnya. Tidak ada gap dengan tema lain selain yang disebutkan di bagian pendahuluan. Juga tulisan ini sudah konsisten sejak awal hingga akhir pembahasan. Klaim penulis juga dapat dibuktikan karena terdapat banyak bukti tentang apa yang ditulis dalam jurnal yang akan saya sebutkan di bagian nanti, dan pembahasan dalam tulisan ini juga belum ditulis oleh penulis lain seperti Strategic Hedging Indonesia itu sendiri. Menurut saya, jurnal ini dapat memberikan aspek positif kepada pembaca karena pada jurnal ini membahas tentang strategic hedging Indonesia atas sengketa Laut Cina Selatan. Dalam jurnal ini membahas sengketa Laut Cina Selatan melalui perspektif Indonesia, yang mana Indonesia itu bukan merupakan negara penuntut, melainkan negara kepulauan yang mana
hak negara Indonesia sebagai negara kepulauan atau kedaulatan Indonesia ini bertumpang tindih dengan klaim Cina terhadap Laut Cina Selatan. Pemerintah Indonesia sendiri juga telah berjuang keras selama beberapa dekade dalam memperjuangkan prinsip negara kepulauan. Prinsip ini dinyatakan dalam Deklarasi Juanda. Deklarasi ini juga dipertegas kembali dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan. Jurnal ini juga membahas bahwa wilayah yang bertumpang tindih dalam klaim Nine Dash Line Cina adalah Pulau Natuna, yang merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Riau, di mana wilayah ini berada di tengah Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan memiliki permasalahan yang sangat pelik, diantaranya adalah masalah sengketa batas wilayah maritim yang sampai saat ini belum ada penyelesaiannya. Indonesia sangat berhati-hati dalam menghadapi masalah sengketa di Laut Cina Selatan. Dikutip dari Wiranto tahun 2016. Jurnal ini tidak memiliki aspek negatif menurut saya karena apa yang dibahas dalam jurnal ini tidak ambigu dan terdapat artikel lain yang dapat mendukung tulisan jurnal ini. Sengketa Laut Cina Selatan ini terdapat dua macam, yakni sengketa teritorial di kawasan Kepulauan Spratly dan Kepulauan Paracel, serta sengketa perbatasan kawasan laut akibat tumpang tindihnya klaim batas landas kontinen antar negara-negara di kawasan tersebut. Negara-negara pengklaim kawasan dengan landas kontinen ini memiliki dasar hukum pada Pasal 76 Ayat 1 UNCLOS 1982. Selain itu, menanggapi bahwa strategi hedging yang dilakukan Indonesia dapat dimengerti sebagai hedging merupakan strategi alternatif dari balancing, bandwagoning, dan backpassing di dalam kerangka teori balance of trade. Secara definitif, hedging dilakukan oleh negara ketika negara tersebut merasa tidak yakin dengan intensi sumber ancamannya. Strategi ini memungkinkan negara menjalin hubungan dengan partner yang perilakunya tidak dapat ditebak dan yang tidak dapat ditebak di masa mendatang. Dengan mengandalkan seperangkat kebijakan yang selain membantu mempererat hubungan bilateral kedua pihak, juga membantu negara tersebut membangun insurance policy terhadap ancaman potensial yang ditimbulkan oleh partnernya. Kebijakan yang biasa dilakukan untuk melaksanakan strategi hedging beragam bagi setiap negara. Selama hal tersebut masih berada di luar strategi bandwagoning atau balancing yang murni, menurut Quick Cheng Chui, hal tersebut dapat dilakukan dengan limited bandwagoning, perjanjian yang mengikat, pragmatisme ekonomi, penolakan pengakuan hegemoni, dan balancing tak langsung. Yang saling dimengerti di negara masing-masing untuk mempertahankan hubungan ekonomi yang luas, saling menguntungkan satu sama lain, mengatasi ketidakpastian dan masalah keamanan. Hedging juga membantu menjaga persaingan geopolitik menjadi ramalan yang terpenuhi dengan sendirinya. Jurnal ini juga membahas tentang hasil putusan Permanent Court of Arbitration tentang sengketa Laut Cina Selatan, yang mana tulisan ini diperkuat bahwa hasil putusan dalam tanggal 12 Juli tahun 2016 ini berisi antara lain, yang pertama adalah Cina tidak memiliki historis di perairan Laut Cina Selatan dan berdasarkan UNCLOS 1982, konsep Nine Dash Line dinyatakan tidak memiliki landasan hukum. Kedua, tidak ada apapun di Kepulauan Spratly yang memberikan Cina atas hak ZEE. Yang ketiga adalah Cina telah mencampuri hak tradisional warga Filipina untuk menangkap ikan, terutama di Scarborough Shoal. Yang keempat, eksplorasi minyak Cina di dekat Reed Bank melanggar kedaulatan Filipina. Kelima, Cina telah merusak ekosistem di Kepulauan Spratly dengan aktivitas seperti penangkapan ikan berlebih dan menciptakan pulau buatan. Yang keenam, tindakan Cina yang memperburuk konflik dengan Filipina. Yang dikutip pada Darajati, Adolf, dan Idris tahun 2018. Dalam jurnal ini, semua telah dibahas sehingga tidak ada pertanyaan yang belum terjawab. Sebagai pembaca, saya setuju dengan jurnal ini. Pertama, karena dalam jurnal ini membahas sengketa Laut Cina Selatan di mana dalam perspektif Indonesia. Jadi, bersifat netral, tidak memihak salah satu di antara negara penuntut Laut Cina Selatan. Kedua, dalam jurnal ini membahas materi yang telah konkret kebenarannya, yang dapat dibuktikan dari sumber serta jurnal lain pun juga ada yang membahasnya. Yang materinya dibahas dalam jurnal ini. Namun, tulisan dalam jurnal ini tidak ditemukan plagiasi dengan jurnal lain. Ketiga, materi yang disampaikan dalam jurnal ini juga dapat berdampak positif bagi pembaca. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.